Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi mengucap syukur atas belas kasihan rahmat-Mu kepada kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan hari ini, pagi ini dapat kami bersama berkumpul di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan disampaikan. Kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak akan keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya dan berbuah lebat dalam hidup kami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tidak sempat bersama-sama hari ini dimanapun mereka berada. Engkau sertai mereka, juga kepada harta benda yang kami tinggalkan, Engkau lindungi daripada segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita masih lagi sambung kepada siri khotbah kita yang berdasarkan kitab Roma. Minggu lepas kita telah diberitahu bahwa dalam Injil kitab Roma ini kita diberitahu bahwa kita boleh mendapat pendamaian daripada Allah karena anugerah Allah itu sendiri. Hari ini kita sambung, Paulus sambung daripada ayat 12 sampai 21 ini dengan tema kita dua lelaki atau dua manusia, dua tujuan atau dua destiny. Dua laki-laki, Adam dan Yesus Kristus lah ya. Dua laki-laki, dua destiny atau dua manusia, dua tujuan. Maksudnya itu saudara ialah Paulus di sini menjelaskan kepada kita bagaimana dari satu laki-laki, satu manusia Adam itu yang berbuat dosa itu, maka semua manusia mewarisi sifat dosa itu. Dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena semua berdosa kan. Tetapi oleh karena Yesus Kristus yang satu orang lagi ini, satu laki-laki ini, oleh karena dia kita mendapat pelepasan atau pendamaian. Itu yang kita mau lihat pada hari ini. Saudara dan saudara sekalian, saya mau bertanya, sama ada kita dapat perhatikan ini atau tidak. Betapa keputusan satu orang itu merupakan satu keputusan yang sangat penting kalau dilakukan dengan baik. Yang memberi implikasi kesan yang sangat strategik kepada orang-orang seterusnya. Satu orang yang memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dia mempengaruhi keturunan seterusnya seperti Abraham. Satu orang yang membuat keputusan untuk negaranya akan menikmati hasil daripada keputusan itu. Satu orang yang menemukan satu penemuan boleh memberi impak kepada generasi seterusnya. Satu orang yang melakukannya. Satu orang yang hidupnya dilaluinya dengan benar di hadapan Tuhan mempengaruhi keturunan seterusnya. Ibu bapak yang memilih untuk jalan yang benar, kamu menentukan jalur hidup anak-anak kamu. Kalau di dalam gereja kita ini juga, kalau ada di antara kamu yang memilih jalannya Tuhan, jalannya melayani Tuhan, maka impak kepada gereja kita ini juga akan dirasai kepada semua orang di sekeliling kita. Bahkan di dalam kita punya penyataan visi ini, kita boleh merayakan, kita boleh menyumbang, kita boleh berhubung kepada orang-orang di seluruh sandakan ini dan seterusnya. The power of one, kuasa satu orang itu boleh memberi impak yang besar. Jadi ini yang kita mau lihat. Kuasa yang dibawa oleh Adam, apa kesannya?
Seperti itu. Kuasa yang dibawa oleh Kristus, apa kesannya? Dan kalau kita tahu kedua-duanya, mana satu kita pilih? Saudara dan sekalian, ini adalah beberapa perkara yang kita mau kongsikan pada pagi ini. Hari ini, bila kita melihat Adam dan bila kita melihat Yesus Kristus, kita melihat bagaimana mereka telah mengubah sejarah selepas itu. Tetapi untuk melihat kepada hal ini lebih dalam, mari kita sekarang lihat kepada tulisan Rasul Paulus yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Roma pasal yang kelima ini ayat 12 sampai ayat 21. Yang pertama mari kita lihat ayat 12. Saya akan baca sekali lagi ayat 12 sampai ayat 13 bahkan ayat 14. Mari kita lihat bersama-sama. Sebab itu kata Rasul Paulus, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Seperti yang saya katakan sebentar tadi. Jadi ini efek, ini kesannya. Bila seseorang itu melakukan satu keputusan, bila seseorang itu melakukan satu perbuatan dalam pikirannya Tuhan, perbuatannya itu ada kesan kepada generasi seterusnya. Kau tahu kan cerita Adam. Tuhan kata, di taman ini engkau boleh makan semua jenis buah, tapi hanya satu yang engkau tidak boleh makan. Pada waktu engkau makan, engkau akan mati. Tapi kau tahu kan ceritanya. Adam dan Hawa itu memilih memakan buah itu. Dan firman Tuhan mengatakan oleh karena satu perbuatan ini, maka semua manusia, dosa itu menjalar kepada semua manusia. Sifatnya orang yang berdosa ini adalah satu sifat yang semua kita warisi. Tidak pernah atau tidak perlu kita ajar, saudara. Kejahatan ini tidak perlu diajarkan. Kebaikan perlu diajarkan, tetapi kejahatan tidak perlu diajarkan. Buktinya, siapa di antara kita di sini diajar untuk berbohong? Ibu bapaknya kata sama anaknya, ingat ya, kau mesti belajar ya bagaimana berbohong. Tidak pernah. Saya rasa tidak pernah bapak ajar begitu. Ya nak, sekarang kau pergi sekolah, belajar ya berbohong. Tidak pernah. Tapi anak kita berbohong. Ada pergi sekolah? Ada. Padahal tidak pergi sekolah juga. Dia menyimpang lain tempat. Sifat dosa itu yang kita warisi daripada Adam itu. Tidak perlu diajarkan. Sebahagian daripada kita menjalar begitu. Apalagi contohnya. Setiap kita ini tidak diajar untuk menipu. Tadi berbohong. Kita tidak pernah mengajar anak-anak kita menipu. Tapi semua orang pandai menipu. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dimaksudkan dengan manusia ini yang telah mewarisi sifatnya dosa itu yang bermula dari Adam itu. Nah, ada orang mengatakan kepada saya, dalam kita menyampaikan firman Tuhan, kita mesti menekankan kebaikan Allah. Jangan kita menekankan kejahatan manusia, katanya. Karena bila engkau menekankan kejahatan manusia, engkau memberikan rasa bersalah itu kepada manusia. Katanya, tak perlulah kita menjelaskan kejahatan manusia. Kita mesti fokus kepada kebaikan Tuhan, katanya. Ada betulnya, ada tidak betulnya juga ya. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita sebelum kita dapat diperdamaikan dengan Allah dalam siri khotbah yang lalu, kita mesti dapat mengakui dan kita mesti dapat
sadar bahwa keadaan manusia tetap walau bagaimanapun caranya tetap tidak dapat memasuki ke dalam hadirat Tuhan. Hanya dengan anugerah Allah yang kita boleh mendekati Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini dia memberikan satu pemikiran yang manusia secara sendiri tidak mungkin dapat diperdamaikan dengan Allah. Hanya melalui kasih karunia atau anugerah Allah. Dan ayat ini adalah salah satu daripada ayat-ayat yang menguatkan kebenaran itu. Bahwa manusia ini berdosa karena satu manusia yang dipanggil Adam ini. Jadi itu adalah ayat 12, 13, 14 juga kamu boleh baca sendiri. Ya. Saudara, akhirnya apa yang kita mau katakan di sini adalah oleh karena satu manusia Adam itu. Semua manusia mewarisi sifatnya itu. Sifat Adam yang memberontak itu. Sifat Adam yang tidak setia kepada perintah Allah itu. Sifat manusia yang memilih apa yang disukainya dalam hatinya. Semua kita memiliki rasa bersalah seperti itu. Tetapi bagi kita hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus telah membebaskan kita daripada belenggu, daripada kongkongan, daripada penjara itu yang kita warisi sebelum ini. Tuhan Yesus di atas kayu salib telah mengangkat dosa kita seperti itu. Kalau kita tidak dapat mendalami hakikat itu, kita akan ajar minda kita bahwa di atas kayu salib Tuhan Yesus telah mengangkat dosa kita dan segala pelanggaran kita dan semua kutukan kita yang selama ini memisahkan kita daripada Tuhan. Tuhan Yesus di atas kayu salib telah mengangkat semua itu. Dan bagi pihak kita sepertinya dia membayar harga itu. Itu Yesus Kristus. Dan hari ini kita boleh berdiri teguh. Kita boleh berdiri tegap. Kita boleh berdiri yakin. Karena kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara, kalau dosa itu menjadi sebati dengan kita, kalau dosa itu menjadi sebagian daripada kita, hari ini ketahuilah, Yesus telah melepaskan kita daripada belenggu itu. Saudara dan saudara sekalian, hari ini mungkin kita dilahirkan di dalam keadaannya Adam. Tapi janganlah tinggal di dalam keadaan itu. Itu bukan rancangan Tuhan bagi kamu. Hari ini kita dilahirkan dalam keadaan Adam. Jangan kita tinggal terus dalam keadaan Adam. Kalau engkau faham bahasa itu, kita tidak perlu tinggal di dalam keadaannya Adam selama-lamanya. Kita telah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Hiduplah dalam keadaan yang baru. Sesiapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hiduplah dalam keadaan hidup yang baru itu, saudara dan saudara sekalian. Yang kedua yang kita boleh belajar di sini adalah bahwa ayat 14 sampai ayat 19 itu sudah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Tetapi mari saya ringkaskan. Seringkas-ringkasnya, yang pertama di sana adalah bercakap tentang Adam. Daripada Adam, manusia telah mewarisi sifat dosa. Dan sifat dosa itu membawa kepada rasa bersalah kita. Setiap orang kalau dia jujur, bila dia lihat dosa yang dilakukannya, bila dia lihat kesalahan yang dilakukannya, mesti ada perasaan bersalah jauh dalam sanubarinya. Lainlah kalau ada orang yang sudah masak dengan dosa dan tidak rasa sedikit pun rasa bersalah. Tetapi kalau dia jujur, saudara, dia merasakan rasa bersalah itu.
Dan dia akan berusaha untuk mencari hela dan jalan untuk melepaskan dirinya daripada rasa bersalah. Rasa bersalah ini juga boleh dilihat di dalam pemikiran yang sentiasa merasa tidak puas hati. Sentiasa merasa sesuatu yang hilang. Sesuatu perkara yang tidak memuaskan jauh dalam sanubarinya. Dan dia akan melihat, dia akan mencari jalan untuk memuaskan kesalahan itu. Melepaskan diri dari kesalahan itu. Dia akan berusaha untuk mencari jalan supaya rasa bersalah itu hilang. Atau rasa kekurangan itu hilang. Dan kadang-kadang kita berpikir, kalau saja aku buat ini, rasa tidak cukup ini akan hilang. Rasa bersalah ini akan hilang. Kalau saja aku memperbaiki diriku, melepaskan diriku daripada 1, 2, 3 ini, pasti aku akan merasa lebih selesa. Tetapi sampai bila manapun, apapun yang kita lakukan, kita tetap merasakan seperti ada ruang kosong di dalam hati kita ini yang tidak pernah tercukupkan. Tidak pernah terisikan. Tetapi pada waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus, rasa bersalah itu, rasa dipersalahkan itu akan hilang begitu saja. Rasa ketidakpuasan itu akan hilang begitu saja. Bila kita jujur menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Kenapa itu berlaku? Kita harus lihat kepada asal usul manusia, kepada Adam ini. Adam ini yang berdosa membawa bersamanya rasa bersalah. Adam ini yang berdosa membawa bersamanya kesalahan terpisah daripada Allah. Dosa yang dilakukan oleh Adam ini membawa bersamanya pikiran yang tertutup, terbuntu dan sebagainya. Itulah asasnya, itulah asal usulnya. Tetapi kalau kita lihat seterusnya, dia bercakap tentang Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus apa terjadi, saudara? Kalau Adam itu dia dipersalahkan, kalau Adam itu dia diberi hukuman, kalau Adam itu dihakimi dan dihukum, orang-orang yang bersama dengan Kristus itu pula akan dibenarkan oleh anugerah Tuhan itu sendiri. Kalau Adam itu memberi kita rasa bersalah, di dalam Kristus itu dia memberi kita pengampunan. Kalau di dalam Adam itu memberi kita maut, di dalam Kristus itu dia memberi kita hidup yang kekal. Itulah singkatannya ayat 14 sampai ayat yang ke-19 itu. Jadi Paulus mau supaya kita melihat perbezaan ini. Memang dia tuliskan surat ini kepada jemaat di Rome. Dia mau mereka melihat perbezaan ini. Kamu sekarang yang sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, katanya, dalam waktu permulaan kamu menjadi orang Kristen, saya mau kamu sadar apa yang membezakan kamu dengan orang yang di luar sana. Saya mau kamu melihat perbezaan kamu, kehidupan kamu berbanding dengan orang-orang kebanyakan di luar di sana, katanya. Pada hari ini keperluan yang sama masih lagi perlu kita war-warkan. Hari ini kebenaran yang sama masih lagi perlu kita beritakan. Tetapi seperti firman Tuhan mengatakan, lakukanlah dengan penuh hormat. Kalau ada orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu, kata firman Tuhan kan, kamu mestilah pada waktu yang sesuai atau tidak sesuai dapat memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi lakukanlah dengan hormat. Banyak orang
tertarik kepada Injil karena cara kita menyampaikannya dengan baik. Di sebaliknya, ramai orang tertolak, tidak mau menerima Injil karena cara kita menyampaikannya tidak begitu sensitif. Mari kita belajar cara-cara menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang sensitif, yang hormat kepada orang, saudara dan sekalian. Jadi apa yang telah berlaku? Apabila kita datang kepada Kristus, kita memasuki dunia baru. Atau kita memasuki kerajaan baru. Seperti kalau kita migrasi, pergi ke negara lain dan menjadi warga negara orang lain. Bila kita masuk dalam negara itu kan ada undang-undang yang baru yang perlu kita ikuti. Demikian juga bila kita memasuki kerajaan Allah, ada undang-undang yang perlu kita ikuti. Of course lah, masa ini bukan masa cukup untuk bercakap tentang semua hal itu. Tetapi kita memasuki kerajaan yang baru, kita punya keluarga yang baru, kita punya kemanusiaan yang baru, kita ada cara berpikir yang baru, kita ada cara tindak tanduk yang baru, semuanya menampilkan nilai-nilai kerajaan yang baru itu. Dan inilah cabaran kita. Adakah kita jelas dengan keadaan baru kita ini? Atau adakah kita sudah lupa siapakah kita yang sebenarnya? Bila kita berada di dalamnya hidup Adam itu, dan keluar sudah daripada cara hidup Adam itu, sekarang menjadi orang Kristen. Adakah kita menampilkan kehidupan yang sangat bertentangan dengan hidup yang lama itu? Dan itu adalah cabaran yang memang berat bagi kita, saudara. Kita hanya dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ayat 20 sampai ayat yang 21. Di sini dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku singkatkan begini. Rasul Paulus kata, sepertinya dia mengatakan memang perkara-perkara seperti ini bukan mudah untuk kita lalui. Seperti dalam tulisannya yang lain, Paulus mengatakan, apa yang aku mau lakukan, apa yang sepatutnya aku lakukan, itu yang aku tidak lakukan. Apa yang sepatutnya aku tidak boleh lakukan, itulah yang aku lakukan, katanya. Ada sifat pertentangan kemanusiaan Adam dan Kristus dalam kehidupan Rasul Paulus. Tetapi dalam ayat 21 dan ayat 22 dan ayat 21 di sini, Paulus mengatakan memang ada dosa. Tetapi karunia Allah itu datang, dan semakin besar kuasa dosa itu, semakin besar karunia Allah itu. Siapakah yang harus menang? Dan kadang-kadang di sini, saudara, kita yang harus menjadi pelakunya. Siapa yang harus kita menangkan? Sifat dosa atau sifat Allah? Mana yang harus menang? Banyak bergantung kepada diri kita sendiri. Tapi puji Tuhan, karena kita di sini adalah umat Kristen yang percaya kepada Allah, mari kita menangkan sifatnya Kristus itu. Mari kita menangkan Allah dalam hidup kita. Jangan berserah kepada hal-hal yang jahat itu. Kita tolak itu dengan karunia yang ada pada kita. Karunia anugerah yang ada pada kita itu. Dengan anugerah ini atau kasih karunia ini saja, kita dapat mengatasi semua cabaran kemanusiaan yang ada pada kita.
Saudara, dengan anugerah ini dia akan melepasi, dia akan mengatasi kuasa dosa. Dengan anugerah ini dia akan mengalahkan kuasa dosa. Dengan anugerah ini kita boleh hidup bertakhta mengatasi segala cabarannya. Karena anugerah itu seperti raja, saudara. Karena anugerah itu seperti satu kuasa, saudara. Karena anugerah itu seperti satu kuasa yang memecahkan kegelapan. Jadi di manakah kita harus pilih? Atau siapakah yang kita harus pilih? Rantai dosa itu yang membawa berat beban kesalahan itu, yang membawa bersamanya ketakutan penghakiman itu, yang membawa bersamanya kutukan dosa itu, sekarang sudah diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari kita hidupi kehidupan yang seperti itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami kuasa di hadapan-Mu, melepasi segala cabaran kuasa dosa kegelapan. Kami yang telah memilih Kristus ini dapat mempertahankan diri kami daripada kuasa serangan si iblis. Karena anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami. Saya berdoa, kami berdoa. Hari ini sekalipun, bila kami keluar dari tempat ibadah ini, kami keluar dengan satu kemegahan baru. Kami keluar dengan satu kemenangan baru. Keluar dengan satu keyakinan baru. Keluar dengan satu kesadaran baru. Yesus Kristus mengatasi segalanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.